إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, dan juga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sempat, nikmat usia, nikmat umur, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan yang utama ini. Dan ibadah yang paling utama pada bulan ini adalah ibadah shaum, yaitu ibadah berpuasa. Yang mana di antara keutamaannya, puasa itu akan menjadikan dosa-dosa kita yang sudah lalu akan terhapus. Dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun puasa yang mampu menghapus dosa-dosa kita bukan puasa yang biasa Bapak Ibu. Namun puasa yang harus dihadirkan di sana iman dan ihtisan, iman dan keikhlasan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan iman dan keikhlasan, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Sehingga bagian yang paling penting dalam puasa bagaimana kita membangun keimanan kita. Dan kalau kita bicara tentang keimanan Bapak Ibu, para ulama menjelaskan iman itu bukan hanya sebatas keyakinan. Namun iman itu masuk pada 3 dimensi dalam kehidupan seorang hamba. Iman maknanya keyakinan di dalam hati, kemudian ucapan pada lisan, serta amaliyah secara fisik, amal dengan anggota badan. Inilah iman. Sehingga keyakinan kita iman, ucapan-ucapan kita, diantaranya ucapan inti kita kalimat tauhid, dan ucapan-ucapan thayyibah pada lisan kita juga iman. Dan amal ibadah yang kita lakukan semua adalah iman. Sehingga pandangan ahli sunnah terkait dengan keimanan, bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Karena ada kalangan yang meyakini iman itu tidak bertambah, tidak berkurang Bapak Ibu. Mau amalnya sebanyak apapun, yang penting orang itu yakin ya imannya sama dengan orang-orang yang amalnya bagus. Sehingga dikatakan imannya para pemabuk ya sama dengan imannya Nabi Muhammad. Waliyadzubillah, ini tidak benar. Sehingga iman itu guna kata paut, ada perbedaan antara simpulan dengan simpulan yang lain. Bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita berharap tentunya pada bulan Ramadan ini iman kita bertambah, jangan malah melemah. Dan pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan sedikit indikasi sinyal kelemahan iman seseorang. Ketika kita merasa ya iman kita lemah dan kita mendapatkan indikasinya, maka kita perlu cas iman kita agar iman kita itu senantiasa bertambah dan bertambah. Di antara indikasi lemahnya iman seseorang itu jika seorang hamba melakukan maksiat, tidak ada rasa bersalah dan tidak ada gelisah di hatinya. Ini tanda-tanda bermasalah iman. Bermasalah iman. Ketika melakukan satu maksiat, ya biasa saja. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kegelisahan, ya aman-aman saja, Pak. Al-Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'anna
qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Orang mukmin itu, Pak, orang yang memiliki iman itu tandanya apa? Ketika ia melakukan dosa, maka seakan-akan dia berada di bawah sebuah batu besar atau di bawah gunung. Dia khawatir, takut kalau sewaktu-waktu batu tersebut, gunung tersebut runtuh menimpa dirinya. Ya, kalau kita pernah merasa seperti itu, Pak, berada di satu tempat yang di atas kita ada bongkahan batu besar, khawatir kalau batu itu menimpa kita. Atau jangankan kita duduk, kita naik kendaraan lewat perbukitan atau pegunungan, kita lihat batu-batu besar di samping jalan, khawatir hati kita. Itu gambaran orang mukmin ketika jatuh dalam kemaksiatan. Wa inal fajir, tapi kalau orang yang biasa melakukan maksiat, wal iyadu billah, yara dzunubahu ka'an dzubabin marra 'ala anfi. Dia melihat suatu dosa itu seakan-akan ya lalat yang lewat di hadapan wajahnya, ya begitu saja. Ini gambaran orang yang biasa berbuat dosa. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang imannya lemah adalah mereka orang yang tidak semangat, alias malas di dalam beribadah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri mereka orang yang tidak ada iman, orang-orang munafik. Ciri zahir mereka digambarkan dalam sebuah ayat firman Allah, surat An-Nisa ayat 147. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka ingin menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan rasa malas, kusala. Yura'unan nas, dan kalau melakukan ibadah, apa Bapak Ibu? Mereka adanya riya, ingin mendapatkan pujian orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan kalau zikir tidak dengan zikir yang banyak, zikirnya hanya sedikit. Ini ciri mereka orang-orang yang lemah iman, malas beribadah. Makanya ibadah ini prinsipnya apa Bapak Ibu? Kita harus paksa. Maka prinsip awal kita itu mujahadatun nafsi, menjihadi diri kita. Harus mau nggak mau kita meluangkan waktu untuk ibadah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan waktu kita sebagai seorang muslim itu hendaknya dibagi jadi 4 bagian. Ada waktu untuk ibadah, ada jadwal untuk ibadah. Kamu tidak lewat, karena semua orang itu merasa dirinya sibuk. Walaupun kembali tidur yang merasa sibuk gitu untuk ibadah. Kedua, untuk muhasabah, ini penting juga, namun tentunya tidak kita bahas malam hari ini. Kemudian ilmu amalah, untuk ta'amul, bermuamalah dengan sesama, yang mana beliau mengatakan fungsi kita bergaul dengan orang agar kita tahu kekurangan kita. Makanya kalau orang itu banyak bergaul, banyak teman, tapi malah hafal aib orang lain itu salah bergaul. Karena fungsi di antara hikmah bergaul dengan orang, kita paham akan aib diri kita sendiri. Kemudian lil mubah, waktu itu kita gunakan untuk hal-hal yang mubah. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang lemah imannya adalah mereka orang-orang yang hatinya itu tidak ada pengaruh apapun manakala dibacakan ayat-ayat Allah. Ketika disebut nama Allah, hati mereka tidak ada pengaruh. Ya, tidak bergetar hati mereka, imannya tidak bertambah. Beda dengan orang mukmin, ciri khas mereka dalam ayat yang sangat masyhur di surat Al-Anfal, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang mukmin, kamil iman, yang sempurna imannya adalah mereka orang-orang ketika disebut nama Allah, hati mereka tergetar. Disebut nama Allah, ingat akan keagungan Allah, ingat akan nikmat-nikmat Allah, nikmat betapa cacatnya ibadah kita, tergetar hatinya Pak. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah imannya. Ini orang mukmin. Kalau orang yang lemah imannya, nggak ngaruh dibacakan ayat, dibacakan hadis-hadis, Rasulullah SAW tidak berikan pengaruh apapun dalam hati mereka. Kemudian juga ciri orang yang lemah iman adalah mereka orang yang hatinya sempit pada saat ditimpa musibah, mendapatkan ujian atau dihampiri dengan musibah, hati mereka sempit. Di sini Bapak Ibu, ini juga bagaimana kita harus bisa mengolah hati kita untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah,
ya tidak seberapa. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak hal tentang bagaimana kita menghadapi musibah. Di antaranya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah ketika ditimpa musibah dengan kematian suaminya Abu Salamah. Doanya apa? Bapak Ibu, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku di dalam musibahku ini. Ini harapan kita, musibah hilang yang tetap pahalanya. Kalau orang nggak punya prinsip seperti ini Bapak Ibu, ya hidupnya penuh dengan ujian, cobaan, musibah, lalu tidak ada pahala. Waliyadzubillah. Wa khulufni khairan minha, dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik. Ya, apapun yang hilang dari kita, kita mengharap pada Allah sesuatu yang lebih baik. Sampai disebutkan dalam riwayat, Ummu Salamah ini agak bergetar hatinya ketika membaca doa ini, Pak. Karena musibahnya apa? Berupa hilang atau wafat suaminya, Pak. Dan di sana ada permohonan ganti yang lebih baik. Siapa ini? Sampai setelah peninggalan suami ya Abu Salamah, beliau dilamar oleh orang-orang hebat. Abu Bakar datang ke beliau melamar namun ditolak. Umar juga demikian, Utsman juga demikian, sampai Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah deg-degan mendapatkan lamaran dari Rasulullah. Sampai beliau mengatakan, ya, wahai Rasulullah, aku ini seorang perempuan yang pencemburu, yang cemburinya besar, dan anakku banyak. Aku itu janda, anak banyak. Apa kata Rasulullah? Ini perhatikan Bapak Ibu. Ini Masya Allah, Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa dalam ini. Rasulullah mengatakan, wahai Ummu Salamah, adapun rasa cemburu, insya Allah Allah akan menghilangkan. Adapun anak-anakmu, kata Rasulullah, adapun anak-anakmu, maka anak-anakku juga. Masya Allah, ini laki-laki sejati, Pak. Makanya perempuan mana yang kemudian hatinya tidak meleleh dengan suara laki-laki, perkataan laki-laki seperti ini. Kadang-kadang orang kan hanya melihat dari sisi fikihnya. Ya, saya menikahi kamu, kamu janda, anakmu bukan tanggung jawab. Bukan gitu tuh. Artinya perempuan mikir lah, kalau bukan tanggung jawab nanti siapa ini? Suami saya cerai karena suami saya enggak bertanggung jawab, kan gitu. Saya perhatikan Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwasanya anak-anakmu juga anak-anakku. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Terakhir, ciri seseorang yang lemah imannya. Itu kita ambil dari perkataan Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam sebuah hikmahnya beliau mengatakan, ijtihaduka fima dhumina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Beliau mengatakan, kesungguhanmu di dalam apa-apa yang telah dijaminkan untukmu, dan peremehanmu terhadap apa-apa yang diminta atau diperintahkan untukmu. Ya, ada dua ini. Kesungguhan terhadap apa yang dijamin oleh Allah, dan peremehan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa kata beliau? Dalilun ala intimasil basirati minka. Bukti bahwa basirahmu telah padam. Baik Bapak Ibu. Jadi begini. Dalam mukadimah kitab Ar-Risalah At-Tadmuriyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Islam itu terdiri dari dua hal, Pak. Yang pertama al-qadar, yang kedua syara'. Itu syara' dan qadar. Syara' itu berupa perintah dan larangan. Kedua, takdir Allah. Syara' dan larangan, syara' ini, perintah dan larangan ini tuntutan untuk kita. Maka fokus kita itu ini, Pak. Apa yang menjadi perintah untuk kita, apa yang dilarang dari kita. Maka baca Al-Quran, baca hadis, fokus kita ini. Apa yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Baqarah. Kita ada berapa kali itu membaca Al-Baqarah. Kalau ditanya berapa perintah Allah dalam surah Al-Baqarah, kan masih PR ini. Surat yang pendek aja, surat An-Naba, adakah perintah Allah di sana? Coba. Kalau ada larangan, apa saja larangan Allah? Ini tuntutan kita. Sedangkan yang kedua, qadar ini bagian Allah, Pak. Maka tidak ada hisab terkait dengan qadar kecuali iman. Gak mungkin kita akan tanya oleh Allah, kenapa kamu lahir sebagai orang Jawa? Gak ada. Kenapa kamu jadi orang Cina? Gak ada. Itu sudah takdir Allah. Makanya perhatikan Bapak Ibu, apa yang dijamin oleh Allah dalam takdirnya. Kematian seseorang, matinya sudah dijadwal, gak maju gak mundur. Rizkinya sudah diatur. Ya sesungguh-sungguh apapun kita, maka rizki itu sudah tertakar, Pak. Maka kalau ada ungkapan orang
bahwasanya usaha tidak mengkhianati hasil itu sombong sekali dengan usaha dia. Orang kaya kenapa ya takdir aja kaya dia kaya. Kenapa masih diperintahkan usaha? Yaitu untuk ibadah kepada Allah. Seperti itu. Jadi apa yang menjadi garansi Allah? Ya kita biasa saja. Perhatikan, ada orang tuh mati-matian terhadap sesuatu yang sudah digaransi oleh Allah, sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan kewajiban. Tapi terkait dengan perintah dan larangan, santai, padahal itu yang dituntut untuk kita, dari kita itu. Maka kalau ada orang seperti ini, bagaimana orang itu berupaya sekuat mungkin untuk mengejar rezeki yang itu sudah ditanggung oleh Allah, kemudian biasa saja tidak ada perintah dan larangan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita itu manusia Bapak Ibu kadang-kadang kurang percaya dengan garansi Allah. Tapi kalau garansi manusia lebih percaya kan gitu. Kita misalnya naik angkutan umum, barakallahu fikum, kita tuh percaya banget dengan apa namanya garansi driver sopirnya tuh. Naik angkot ya aman saja, jarang kita bertanya pada drivernya, Pak, kamu benar bisa nyupir nggak, mana sihnya, kan nggak tanya kita, percaya aja. Ya kita masuk restoran, makan gitu, tempat makan, kita jarang bertanya kepada pedagangnya, Bapak, Ibu, ini masakannya aman nggak? Ini ada racunnya nggak? Kita percaya betul ya? Itu garansi dari manusia. Tapi garansi Allah, betapa kita ragunya akan garansi Allah, sehingga menjadikan apa? Kita terlalu risau dengan apa yang sudah menjadi garansi Allah. Namun apa-apa yang diperintahkan untuk kita, yang nanti hisab tegak untuk itu, kita meremehkan. Wala'iyadillah. Bapak Ibu barakallahu fikum, mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memupuk iman kita semakin kuat, ya, menjadi iman dan kehamilan iman yang sempurna. Allah berikan kepada kita semuanya istiqamah sehingga kita mampu mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.